Jika kau benar-benar seorang nabi, buktikan pada kami. Sekarang, belahlah bulan itu menjadi dua. Biarkan gunung itu lewat di antaranya. Sekitar 1400 tahun yang lalu, menurut berbagai riwayat yang mutawatir, sebuah peristiwa astronomi yang luar biasa terjadi, mengguncang pemahaman manusia tentang langit malam. Ini adalah misteri yang menakjubkan sekaligus membingungkan bagi banyak sejarawan dan ilmuwan. Hasil studi komprehensif selama 2 tahun mencoba menelusuri jejak fisik dari klaim Al-Quran yang berusia 1400 tahun ini. Namun pertanyaan kritis sering muncul, jika bulan benar-benar terbelah dua secara fisik, bukankah peristiwa dahsyat ini seharusnya tidak hanya terjadi di hadapan penduduk Mekah, tetapi juga disaksikan oleh mata seluruh dunia? Mengapa kita tidak menemukan catatan yang melimpah ruah tentang fenomena kosmik ini dalam arsip sejarah peradaban besar lainnya seperti Romawi atau Persia? Dalam kisah ini, kita akan menyingkap tabir misteri besar yang tersembunyi di halaman-halaman sejarah. Kita tidak hanya akan menuturkan kembali riwayat klasik, tetapi juga menyelidiki klaim luar biasa ini dengan kacamata bukti ilmiah modern, serta mengungkap 7 alasan logis dan historis mengapa peristiwa ini tidak banyak disebutkan dalam sumber sejarah global secara luas. Segalanya bermula pada masa awal kenabian Nabi Muhammad SAW di Mekah. Itu adalah periode yang penuh dengan kesedihan, tekanan, dan penindasan yang berat. Umat Islam dan Nabi telah sangat menderita akibat boikot dan siksaan fisik. Jumlah orang beriman masih sangat sedikit dan lemah secara sosial, sementara kaum kafir Quraisy berjumlah banyak, kuat, dan memegang kendali penuh atas kota Mekah. Menurut riwayat yang sahih, sekelompok pembesar kaum kafir Quraisy berkumpul di Mina pada suatu malam bulan purnama. Mereka tidak datang untuk mendengar kebenaran, melainkan untuk menantang Nabi Muhammad SAW dengan tuntutan yang mustahil. Mereka berkata dengan nada meremehkan, "Jika kamu benar-benar mengaku sebagai nabi utusan Tuhan, maka belahlah bulan yang sedang purnama dan berdiri di atas bukit itu menjadi 2 bagian." Nabi SAW dengan penuh ketenangan dan keyakinan pada Tuhannya menjawab, "Jika aku melakukan ini atas izin Allah, apakah kalian akan beriman dan bersaksi atas kebenaranku?" Mereka menjawab serempak, "Ya, kami akan beriman." Ya. Kami akan percaya. Malam itu langit cerah dan bulan bersinar sempurna. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menampakkan kekuasaannya. Tiba-tiba, peristiwa yang melampaui nalar manusia terjadi. Bulan pun terbelah menjadi 2 bagian yang terpisah. Satu bagian terlihat berada di sisi gunung Abu Kubais dan bagian lainnya di sisi seberangnya, sehingga gunung tersebut tampak berada di antara kedua belahan bulan. Nabi SAW berpaling kepada mereka yang hadir, menunjuk ke arah fenomena itu dan berkata, "Saksikanlah, saksikanlah." Tak lama kemudian, kedua belahan bulan itu perlahan menyatu kembali, hingga kembali ke keadaan semula seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, bukannya beriman, kaum musyrikin justru terperangah dalam penyangkalan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri, namun enggan menerima kebenaran. Ini adalah sihir. Kau telah menyihir mata kami. Mereka mulai berdiskusi dengan panik di antara mereka sendiri, lalu berkata, Dia telah menipu kita semua. Sihir dari Ibn Abi Kabsyah. "Dia pasti telah menyihir mata kita. Ini hanyalah ilusi sihir Ibnu Abi Kabsyah." Abu Jahal, salah satu penentang paling keras, menyarankan sebuah tes logis. Tanyakan kepada para musafir yang datang dari jauh jika mereka melihat peristiwa ini. Jika ini sihir,
dia mungkin bisa menyihir kita yang ada di sini. Tetapi orang luar yang tidak bersamanya pasti tidak terkena sihirnya. Mereka pun menunggu dengan cemas. Ketika para musafir dari berbagai arah tiba di Mekah, mereka segera ditanyai. Kami melihat mukjizat. Bulan terbelah menjadi dua. Para musafir itu mengonfirmasi dengan tegas bahwa mereka juga melihat bulan terbelah pada malam tersebut. Tidak. Ini membuktikan sihirnya lebih kuat dari yang kita kira. Sihirnya bukan hanya untuk Mekah. Sihirnya telah tersebar ke seluruh... Namun, hati kaum musyrikin telah tertutup rapat. Mereka tetap berkelit dan berkata, "Kalau begitu, sihirnya sangat kuat, hingga telah menyebar ke seluruh langit, menyihir mata semua orang yang melihat ke angkasa, baik yang dekat maupun yang jauh." Meski menyaksikan mukjizat yang mereka minta sendiri, mereka tetap memilih jalan kekufuran. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai Syaq al-Qamar, yang berarti terbelahnya bulan. Peristiwa ini diabadikan secara abadi dalam Al-Quran. Surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Telah dekat hari kiamat, dan bulan telah terbelah. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Apakah ada jejak fisik atau anomali geologis yang tertinggal dari peristiwa katastrofik ini? Mari kita telusuri temuan-temuan astronomi modern yang menunjukkan adanya struktur retakan masif yang tidak lazim di bulan. Peta awal Giovanni Domenico Cassini, 1679. Pada tahun 1679, jauh sebelum era penerbangan antariksa, astronom legendaris Italia Giovanni Domenico Cassini membuat peta pengamatan bulan yang sangat detail melalui teleskopnya. Gambar berusia lebih dari 300 tahun ini memperlihatkan garis lurus yang tidak biasa melintasi permukaan bulan. Penemuan ini signifikan karena Cassini mengamatinya tanpa bias pengetahuan modern. Ia mencatat adanya garis yang membentang panjang dan lurus, sangat kontras dengan topografi bulan yang umumnya didominasi oleh kawah impact meteor berbentuk bulat atau tidak beraturan. Garis lurus yang presisi ini menjadi anomali yang membingungkan para pengamat langit kala itu, seolah-olah ada bekas luka panjang yang membelah permukaan. Maju ke era modern. Pada tahun 1967, satelit Orbiter 4 milik NASA mengambil foto nomor 671805 yang mengejutkan. Foto tersebut memvalidasi sketsa Cassini dengan menunjukkan fitur geologis nyata yang kini dikenal sebagai Rima Ariadeus. Struktur fisik. 2 tahun kemudian, misi berawak Apollo 10, 1969, menangkap foto close-up dari fitur ini. Rima Ariadeus adalah sebuah sistem graben atau jalur parit lurus yang membelah dataran tinggi antara Mare Tranquillitatis dan Mare Vaporum. Dimensi. Retakan ini memiliki panjang lebih dari 300 km atau sekitar 186 mil dengan lebar beberapa kilometer. Berbeda dengan rille atau alur vulkanik yang berkelok-kelok seperti sungai, Rima Ariadeus berbentuk lurus dan memotong fitur geologis lain di jalurnya, seolah-olah kerak bulan pernah terbelah paksa dan kemudian menyatu kembali, meninggalkan bekas jahitan raksasa. Penemuan Lunar Reconnaissance Orbiter, bulan yang menyusut. Sejak diluncurkan pada Juni 2009, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) telah memetakan bulan dengan resolusi tinggi, memberikan wawasan baru tentang dinamika interior bulan. Tom Waters, ilmuwan senior di Center for Earth and Planetary Studies di Museum Nasional Udara dan Angkasa Smithsonian, memaparkan fenomena mengejutkan bahwa bulan sedang menyusut. Lobate Scarps. Melalui data LRO, ilmuwan menemukan ribuan lobate scarps atau tebing patahan yang tersebar di seluruh permukaan bulan. Fitur ini terbentuk ketika kerak bulan didorong bersama, patah, dan satu bagian kerak terdorong ke atas bagian lainnya, atau patahan naik
atau thrust faults. Implikasi ini menunjukkan bahwa bulan masih aktif secara tektonik. Pengerutan ini terjadi karena pendinginan interior bulan. Dalam konteks mukjizat terbelahnya bulan, aktivitas tektonik global yang intens dan patahan-patahan ini bisa diinterpretasikan sebagai jejak atau efek residu dari peristiwa di mana struktur bulan pernah mengalami gangguan fisik yang ekstrim, menyisakan ketidakstabilan yang menyebabkan penyesuaian kerak hingga hari ini. Studi Rifting on the Moon, misi GRAL dan Nature 2014. Pada tahun 2014, majalah sains bergengsi Nature mempublikasikan studi inovatif berdasarkan data gravitasi dari misi GRAL atau Gravity Recovery and Interior Laboratory, NASA. Misi ini memetakan medan gravitasi bulan untuk melihat struktur di bawah permukaannya layaknya sinar X. Perekahan bawah permukaan. Studi ini mengungkapkan fenomena rifting atau perekahan atau pemisahan kuno yang tersembunyi jauh di bawah permukaan bulan yang tidak terlihat oleh teleskop optik biasa. Data gravimetri menunjukkan adanya anomali gravitasi berbentuk persegi panjang raksasa sekitar 2.500 km di wilayah Oceanus Procellarum. Perbandingan dengan bumi. Sementara bumi memiliki banyak lembah retakan rifty galleys akibat pergerakan lempeng tektonik yang terus-menerus, bulan memiliki struktur retakan besar yang unik ini. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kerak bulan pernah mengalami peregangan dan keretakan masif. Temuan ini, adanya struktur retakan yang mengelilingi atau membelah sebagian besar struktur bulan di bawah permukaan, memberikan dukungan geofisika yang kuat terhadap narasi bahwa bulan pernah mengalami pemisahan fisik yang signifikan. Skeptisisme sering muncul dengan pertanyaan, jika bulan terbelah, mengapa tidak ada catatan sejarah dari Tiongkok, Romawi, atau Amerika? Berikut adalah analisis mendalam mengenai 7 alasan logisnya. Waktu kejadian, malam hari dan ritme hidup kuno. Di abad ke-6 Masehi, dunia belum mengenal polusi cahaya atau aktivitas 24 jam. Tanpa listrik, kehidupan praktis berhenti setelah matahari terbenam. Orang-orang masuk rumah, menutup pintu, dan tidur. Peristiwa ini diperkirakan terjadi antara pukul 2 hingga 4 pagi waktu Mekah, waktu di mana sebagian besar manusia berada dalam fase tidur terdalam, deep sleep. Sangat sedikit orang yang memiliki alasan untuk terjaga dan menatap langit pada jam tersebut. Kejadian yang sangat singkat dan tiba-tiba. Berbeda dengan gerhana yang bisa diprediksi dan berlangsung berjam-jam, peristiwa terbelahnya bulan terjadi secara tiba-tiba, tanpa peringatan dan berlangsung sangat cepat. Bulan terbelah disaksikan oleh mereka yang terjaga di tempat kejadian, lalu menyatu kembali dalam hitungan menit. Tanpa durasi yang lama, peluang orang untuk secara tidak sengaja melihatnya menjadi sangat kecil. Faktor psikologis saksi mata. Bayangkan Anda hidup di tahun 600-an, sendirian menjaga ternak atau terbangun di malam buta, lalu melihat bulan terbelah. Reaksi pertama manusia bukanlah mencatat, melainkan ketakutan, kebingungan, atau keraguan pada kewarasan sendiri. Apakah saya sedang bermimpi? Apakah mata saya rabun? Jika Anda menceritakannya keesokan harinya, orang akan menganggap Anda gila. Tanpa saksi lain untuk memvalidasi, banyak saksi mata mungkin memilih diam. Dunia dibagi oleh zona waktu. Ketika peristiwa terjadi di Mekah, malam hari. Di belahan bumi barat seperti Amerika dan sebagian Eropa, matahari masih bersinar atau baru saja terbenam, sehingga bulan belum terlihat atau kalah terang oleh matahari. Di belahan bumi timur seperti Tiongkok, Jepang, atau Australia, matahari sudah terbit pagi hari, sehingga bulan sudah tenggelam di ufuk barat atau tidak terlihat karena terang tanah. Kondisi cuaca lokal. Langit cerah di Gurun Mekah tidak menjamin langit cerah di tempat lain. Di banyak wilayah lain yang juga mengalami malam hari, seperti sebagian Asia Tengah atau Eropa Timur, awan tebal
badai atau kabut musim dingin bisa saja menutupi pandangan ke langit sepenuhnya, menyembunyikan fenomena tersebut dari pengamatan. Keterbatasan teknologi dan budaya pencatatan. Zaman dahulu tidak ada kamera, smartphone, atau media sosial untuk memviralkan kejadian instan. Sejarah pada masa itu umumnya hanya mencatat peristiwa politik besar, perang, kematian raja, atau bencana alam yang berdampak luas dan lama. Kejadian kilat di langit yang tidak menimbulkan kerusakan fisik di bumi seringkali luput dari pencatatan resmi kerajaan. Jejak sejarah yang tersisa di India. Meskipun langka, bukan berarti tidak ada sama sekali. Di India, terdapat manuskrip kuno dan tradisi lisan tentang Raja Cheraman Perumal dari Kerala. Ia diriwayatkan menyaksikan bulan terbelah dari istananya. Penasaran dengan fenomena itu, ia mencari tahu hingga akhirnya bertemu dengan pedagang Arab yang membawanya bertemu Nabi Muhammad SAW, di mana ia kemudian memeluk Islam. Bahkan, terdapat catatan mengenai sebuah masjid tua di India yang bertuliskan dibangun pada tahun Syaqqal Qamar, terbelahnya bulan, menjadi saksi bisu bahwa peristiwa ini diamati di luar Arab. Sikap kaum musyrikin Mekah yang menuduh Nabi melakukan sihir, ironisnya menjadi bukti forensik terkuat bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi secara visual. Tuduhan sihir adalah pengakuan tidak langsung bahwa mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan nalar. Jika tidak ada yang terjadi, mereka akan menuduh Nabi berbohong, bukan penyihir. Dengan paduan antara data ilmiah modern yang menunjukkan anomali geologis unik, seperti retakan Rima Ariadeus dan pola tektonik yang tak lazim, serta konsistensi narasi sejarah yang tersebar hingga ke India, peristiwa Syakh al-Qamar berdiri lebih dari sekedar mitos. Ia adalah fenomena yang menantang batas pemahaman kita, sekaligus menjadi tanda kebesaran Allah dan bukti otentik risalah kenabian Muhammad SAW. Kami sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk menyimak. Terima kasih banyak atas setiap dukungan Anda yang menjadi semangat bagi kami. Jika kisah ini memperkuat keyakinan, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Sebarkan video ini agar kebaikan dan ilmu ini tidak berhenti di Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.